Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari e-commerce. Nah, pasti kalian udah pada tahu kan e-commerce itu apa? Belanja online? Ya, tepat banget guys. E-commerce atau perdagangan elektronik berarti pembelian dan penjualan barang, produk, atau layanan melalui internet. Michael Aldrich, beliau lahir pada tanggal 22 Agustus tahun 1941, diyakini sebagai perintis e-commerce. Michael adalah seorang penemu, inovator, dan pengusaha dari Inggris. Pada tahun 1979, ia menemukan belanja online untuk memungkinkan pemrosesan transaksi online antara konsumen dan bisnis, atau antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya, sebuah teknik yang kemudian dikenal sebagai e-commerce. Nah, itu adalah sejarah singkat dari e-commerce guys. Penjualan e-commerce akhir-akhir ini sudah banyak munculnya ribuan perusahaan yang menawarkan dagangannya dengan menawarkan melalui website maupun sosial media. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan lainnya. Guna untuk menjual dan menawarkan dengan teknik baru di media masa kini. Sehingga semakin banyak orang yang memilih untuk berjualan online atau e-commerce. Tidak dapat dipungkiri juga, peranan teknologi saat ini menjadi sangat dominan bagi perkembangan perusahaan. Dari mulai untuk meningkatkan penjualan, transaksi, kinerja perusahaan, sampai pada alasan efisiensi dan efektivitas. Nah, tapi e-commerce ini mempunyai dampak positif dan negatifnya juga loh. Kira-kira apa ya guys? Nah, sini aku jelasin. Dampak positif dari e-commerce yaitu 1. Revenue stream atau aliran pendapatan. Dalam penggunaan teknologi yang sifatnya real time dan tidak mempedulikan lagi batasan jarak, ruang, dan waktu, maka secara cepat kita dapat menerima informasi-informasi yang berguna bagi meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga mampu secara cepat dan tepat mengambil langkah-langkah strategis dalam persaingan pasar global dan bebas pada saat ini. Nah, yang kedua, ada market exposure atau pangsa pasar. Dengan menggunakan internet ini, kita dapat mempromosikan atau menawarkan berbagai macam barang yang dijual ke daerah-daerah ataupun bisa juga ke luar negeri loh. Wah, canggih banget kan? Karena e-commerce yang ada di Indonesia saat ini tidak hanya terpatok pada satu daerah, maka orang-orang dapat mudahnya menemukan barang yang ia mau tanpa harus pergi ke suatu daerah atau ke negara tertentu saja. Yang ketiga ada operasional atau operating costs. Menurunkan biaya operasional, itu lebih tepatnya. Dengan adanya fasilitas teknologi e-bisnis maupun e-commerce, biaya terutama untuk operasional bisnis menjadi semakin murah seperti pengadaan kertas transaksi, buku pencatatan serta rak penyimpanan berkas, dan juga lain-lain. Yang keempat, melebarkan jangkauan atau global reach. Karena tidak mengenal konsep ruang dan waktu, maka jangkauan untuk mendapatkan pangsa pasar baru menjadi semakin terbuka untuk daerah manapun atau luar negeri. Seperti ketika kita ingin membeli baju yang dipakai oleh idol-idol di Korea, kita bisa membelinya di e-commerce dengan harga yang bisa kita pilih dan kualitas yang diinginkan, sehingga lebih mudah membeli belanja online tanpa harus ke tempatnya langsung. Jadi kita nggak usah repot-repot ke Korea, kayak kita harus pesen tiket dulu, kita harus pesen penginapan dulu, itu nggak usah guys. Jadi udah ada e-commerce, jadi kita tinggal duduk manis, scroll HP yang kita inginkan, baru deh kita pesen, kita tunggu aja di rumah. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Dalam penerapan teknologi saat ini dapat menggunakan sarana media massa yang telah ada saat ini seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan juga lainnya. Interaksi yang mudah dalam e-commerce ini juga tanpa harus menunggu antrian ataupun harus datang langsung ke outlet-outlet perusahaan, sehingga memudahkan untuk berbelanja walaupun sibuk di rumah. Bisa nih kalian nih sambil masak, lagi free sale, scroll, ya kan? Atau lagi tanggal kembar seperti kayak 66 kemarin, scroll ada diskon, ada cashback, ada gratis ongkir. Nah, itu
itu termasuk salah satu dampak positif dari e-commerce loh guys. Tapi e-commerce itu nggak selalu ada dampak positifnya juga loh guys. Ya pasti ada dampak negatifnya juga. Nah, jadi dampak negatif dari e-commerce itu satu, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. E-commerce saat ini bisa membeli hari ini lalu dibayarnya bulan depan atau dicicil, yang kita sebut sebagai pay later. Seperti ada seseorang yang memakai pay later, tetapi seorang tersebut tidak dapat bertanggung jawab untuk melunasi pay later tersebut, sehingga yang mempunyai e-commerce atau e-business mengalami kerugian. Wah, itu juga boleh ditiru ya guys. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, ia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut, atau juga bisa dalam mempacking barang tersebut ada yang tidak sesuai, ataupun dari pengantaran barangnya itu seperti ada yang rusak ataupun barangnya cacat, sudah kemasannya terbuka. Ya pokoknya yang seperti itulah yang sering kita alami. Yang keenam, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, seperti ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik. Nah, setelah aku menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari e-commerce tersebut, lebih baik pengguna lebih berhati-hati dalam berbelanja online. Pastikan sebelum melakukan pembelian sebuah barang di toko yang terpercaya dan minim rating penjualannya. Hindarkan menggunakan pay later jika kamu merasa kesulitan untuk membayar setiap bulannya. Itu sangat penting guys, karena kalau kita menggunakan pay later terus kedepannya kita nggak ada yang tahu finansial kita seperti apa, itu bakal sangat berbahaya untuk diri kita. Karena kita kayak diteror, terus kayak merasa punya beban, wah utangku belum dibayar nih, terus jadi hancur kemana-mana deh. Nah, itu aja dari saya penjelasan tentang positif dan dampak negatif dari sebuah e-commerce. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.